Hai Aquarius, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dia meninggalkan Anda, inilah situasinya sekarang. Baiklah, mari kita mulai. Secara perekonomian tampaknya dia tidak baik-baik saja. Ada usaha-usaha yang hancur di sini, walaupun mungkin dia sudah mati-matian untuk melakukan yang terbaik dalam hal karirkah, dalam hal usahakah di sini. Tetapi tampaknya tidak berjalan sesuai harapankah, atau bahkan matikah, berjalan mundur, terhenti. Beberapa dari mereka kini masih belum berhenti untuk mencari tahu tentang Anda. Kita akan coba lihat lebih nanti, apakah dia bertujuan kembali kepada Anda atau entah bagaimana. Karena di sini tampak dia masih mengkepo tentang Anda. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang ramai, perselingkuhan di sana-sini. Dia diselingkuhi, dia pun berselingkuh. Orang beramai-ramai ikut campur dalam urusan mereka atau mengacaukan situasi mereka. Ada hubungan-hubungan yang on-off. Dia dengan situasinya yang sekarang, atau orang itu, pasangannya yang sekarang, atau apapun itu yang dipilihnya hingga lebih rela meninggalkan Anda. Ini seiring berjalan waktu, tidak seiring sejalan lagi. Banyak perbedaan antara dia dan itu, atau dan orang yang bersamanya sekarang. Walau beberapa dari mereka sudah menikah, tetapi seiring sejalan hubungan mereka tidak seiring berjalan waktu, hubungan mereka sudah berbeda. Tidak seiring sejalan, semisi-sevisi. Beberapa dari mereka di awal hubungan mereka mungkin hanya semacam tidak perasaan yang tidak keluar dari hati. Mungkin hanya bodinya saja. Berdasarkan body, berdasarkan kantong. Kemudian menjalin hubungan. Tidak keluar dari hati, dan itulah mungkin yang menjadi dasar. Terlena, tergoda, terlena, terpeleset. Itu yang menjadi dasar mereka bersama, memang pada akhirnya menikah. Menikah di sini, apakah menikah dengan tulus, ataukah hanya menikah dengan terpaksa? Saya lebih merasa pernikahan mereka karena terpaksa, atau alasan karena satu dan lain hal. Hamil duluan misalnya. Jadi terpaksa menikah, memang menikah. Tetapi karena sesuatu di luar cinta. Untuk beberapa dari mereka. Dan beberapa dari mereka tampaknya di sini hanya dimanfaatkan saja. Dimanfaatkan tubuhnya, dimanfaatkan kantongnya. Sehingga menjalani hubungan yang keteteran di sini. Karena itulah sering on-off, sering ribut, bertengkar. Pernikahan yang tidak bahagia dan atau hubungan yang tidak bahagia. Usaha-usaha yang berantakan, yang hancur, terjadi tidak sesuai harapan karena keuangannya diporoti atau ada kebocoran dalam hal keuangan. Diporoti, apa ya istilahnya ya? Ya, hanya dimanfaatkan secara keuangan saja. Kebocoran administrasi, semacam itu. Untuk royal, untuk berbelanja, uang muka yang seharusnya untuk membeli bahan baku misalnya, tetapi digunakan untuk shopping, bertamasya, makan-makan yang mewah. Akhirnya tidak bisa memberi bahan baku. Akhirnya mungkin berhutang ke sana kemari. Dan uang dari hasil penjualan misalnya di sini, hasil dari pekerjaan pun untuk royal-royalan, tidak untuk membayar hutang. Maka semakin membengkak hutang,
dan gali lubang tutup lubang mungkin untuk beberapa dari mereka. Dikejar-kejar hutang untuk beberapa dari mereka. Karena ya gali lubang tutup lubang seperti yang tadi saya sampaikan. Hubungan yang tidak seimbang di sini. Hubungan yang kacau, terombang-ambing, tidak kuat, cinta-cinta yang baru, drama-drama. Pada akhirnya dia menyadari bahwa dia sudah salah langkah dan dia teringat kepada Anda. Setelah segala keterpurukan yang dia rasakan, yang dia temui, dia rasakan, dia teringat kepada Anda. Ternyata Anda adalah yang tulus kepada dia, karena hubungannya yang sekarang jauh dari ketulusan. Anda adalah orang yang tulus kepada Anda. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Dia sangat malu pada Anda. Dan dia mencari Anda, mengkepo tentang Anda. Beberapa dari Anda tampaknya di sini sengaja memang menutup akses darinya, karena sudah muak dengan apa yang dia lakukan. Anda sudah melakukan yang terbaik, tetapi dipergunakan seenak jidatnya waktu itu. Anda sudah sabar, Anda sudah mengalah, tetapi dia justru ngelunjak waktu itu. Dengan berselingkuh, dengan hidup mewah-mewahan dan atau royal, dengan meminta uang kepada Anda, kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Pemborosan. Tetapi Anda tetap bersabar, Anda tetap memberi, walau ujung-ujungnya Anda ditinggalkan. Dan di sini dia menyadari Anda yang paling baik untuknya, tulus, menjaga omelan-omelan Anda. Dia sudah menyadari bahwa itu adalah tujuannya untuk menjaga Anda. Tetapi di waktu yang lalu mungkin omelan-omelan Anda ini merupakan salah satu sumber dia gerah terhadap Anda, sehingga meninggalkan Anda. Mungkin semacam itu, karena dia sedang terbutakan. Dia sedang, ya dengan segala sifat kekanak-kanakan. Jadi omelan-omelan Anda ini menjadi penyiksaan tersendiri terhadap dia di waktu yang lalu. Tetapi di seiring berjalan waktu, dia menyadari omelan Anda ini benar. Kenapa waktu itu tidak aku dengarkan? Omelan Anda menjaga dia sehingga tidak salah langkah. Tetapi dia tidak mendengarkan dan kemudian benar-benar dia salah langkah. Memilih pertemanan yang tidak tepat, kemudian terpeleset dengan perselingkuhan, dengan memilih itu daripada Anda. Omelan-omelan Anda yang dirindukan lagi saat ini, tetapi tampaknya Anda sudah menutup akses kepada dia untuk beberapa Anda. Anda pun pada akhirnya sudah menyerah, lelah dan bosan dengan segala pola tingkahnya. Dia berusaha untuk bangkit, dia berusaha untuk membangun dirinya sendiri yang terpuruk ini, yang kabur-kaburan ini untuk beberapa dari mereka karena dikejar-kejar pembayaran hutang. Tetapi mungkin beberapa dari mereka belum akan muncul di hadapan Anda, atau entahlah, tidak muncul lagi di hadapan Anda karena Anda memang tidak menginginkan kemunculannya lagi. Dia muncul pun Anda mendepaknya, dia muncul pun Anda membanting pintu di depan hidungnya. Mungkin semacam itu untuk beberapa dari Anda. Dan atau di sini memang dia belum muncul karena tidak berani muncul kepada Anda atas apa yang sudah dia lakukan. Atau beberapa dari mereka tidak muncul di hadapan Anda karena memang tidak bisa muncul. Karena dia berada di bawah tekanan, ada sebuah keterikatan, ada sebuah janji, ada sebuah tanggung jawab di atas pundaknya. Mungkin dia berjanji bersama orang barunya di waktu dulu tidak akan
bertemu lagi dengan Anda. Meng-cut off, dia tidak ingin menjilat ludahnya sendiri. Atau memang dia tidak berani untuk melakukan itu karena dia sudah berjanji dan beberapa dari mereka berada di bawah tekanan. Harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka akan titik-titik dan dia tidak berani melanggar apa yang sudah dia tak katakan sebagai tanggung jawabnya atau menjilat ludahnya sendiri. Belum akan muncul tampaknya di sini. Keajaiban yang membuat dia bisa muncul di hadapan Anda. Menunggu keajaiban. Menunggu terselesaikan hutangnya karena dia dikejar-kejar hutang. Atau segala egonya atau segala pagar yang orang lain buat atasnya tentang apapun itu. Dia hanya bisa berharap dan menunggu keajaiban. Untuk Anda maafkan, untuk apakah bisa kembali kepada Anda, tetap mencari tahu tentang Anda. Tetapi untuk bisa terkoneksi kepada Anda lagi adalah sebuah keajaiban. Dia menjadi orang yang tidak berdaya dalam situasinya yang sekarang, kabur ke sana kemari. Memiliki kehidupan yang membosankan. Banyak deadline di sini. Banyak tanggung jawab, mungkin mudahnya seperti itu, tanggung jawab yang mengikat. Ya, karena itulah dia tidak bisa dengan mudahnya bertemu dengan Anda, apalagi kembali kepada Anda, walau keinginan itu ada, beberapa dari mereka. Karena tetap mengingat Anda dan Anda adalah yang terbaik. Beberapa dari mereka mungkin ingin kembali kepada Anda, tetapi hanya menunggu keajaiban berpihak kepada dia. Semacam itu, tekanan-tekanan, terikat oleh sesuatu. Beberapa dari mereka mungkin hidupnya tidak menetap di sini. Dia mungkin sekarang sudah menjadi seorang ayah, seorang ibu. Tentu harus bertanggung jawab dalam situasinya yang sekarang. Setidak enak apapun itu. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.